Shalom, perkenalkan nama saya Silvanita Rupono, NIM 1220218784, Prodi Bimbingan dan Konseling Kristen, kelas A. Di sini saya akan menjelaskan psikologi perkembangan anak tentang ciri-ciri periode neonatal atau periode awal kelahiran di luar rahim ibu. Ciri yang pertama yaitu periode tersingkat dari semua periode perkembangan, dimulai dari kelahiran sampai pada saat bayi menjelang 2 minggu. Penyesuaian dengan kehidupan di luar rahim ibu atau 9 bulan lebih dalam kandungan. Yang kedua yaitu masa peralihan yang radikal. Peralihan lingkungan dalam ke lingkungan luar sangat tiba-tiba dan sangat menyeluruh. Yang ketiga, masa terjadinya perkembangan. Selama seminggu kerap terjadi kemunduran, berat badan bayi berkurang. Setelah itu berat badan bayi akan berkembang kembali. Yang keempat, pendahuluan dari perkembangan selanjutnya. Seperti pendahuluan dalam sebuah buku, perkembangan bayi merupakan garis besar, petunjuk atau kode yang dapat diterawang oleh orang tua. Masa periode yang berbahaya. Penyesuaian dengan lingkungan luar bukan hal yang mudah. Biasanya tingginya tingkat kematian bagi bayi yang baru lahir. Dan masa terbentuknya orang-orang yang berarti bagi bayi. Bahaya fisik periode neonatal. Yang pertama, bayi kembar. Bayi kembar biasanya lebih kecil dan lebih lemah daripada bayi tunggal. Dan bayi kembar biasanya cenderung lahir sebelum waktunya dan menambah masalah pada penyesuaian diri. Bahaya fisik yang kedua yaitu postmatur dan prematur. Postmatur yaitu kelahiran lewat umur. Janin menjadi begitu lebih besar sehingga membutuhkan alat bantu beda. Sedangkan prematur yaitu kelahiran belum cukup umur, membutuhkan O2 3 kali lebih banyak karena perkembangan janin belum sempurna. Bahaya yang ketiga yaitu kelambatan perkembangan. Beberapa bayi setelah melewati akhir minggu pertama, berat badannya tidak kembali atau bertambah. Kecemasan seorang ibu dapat menular dalam tindakan pengasuhan terhadap bayinya dan memperlakukan bayi berlebihan dari seperlunya. Terhentinya perkembangan. Bayi yang berat badannya tidak menunjukkan pertambahan cenderung membuat orang tuanya gelisah sehingga memberinya perlakuan terlalu melindungi. Dan yang berikutnya, bahaya berikutnya yaitu lingkungan prenatal yang tidak baik. Ibu seorang perokok, tekanan psikologi yang dialami ibu dalam waktu yang lama, dan persalinan yang sulit. Penyesuaian diri bayi neonatal. Yang pertama yaitu perubahan suhu. Bayi harus menyesuaikan diri dengan suhu di luar rahim ibu, sehingga bayi akan menangis saat suhu lebih dingin atau lebih panas dari suhu dalam rahim ibu. Menghisap dan menelan. Dalam rahim ibu, janin memperoleh makanan melalui tali pusar tanpa melakukan aktivitas menelan, menghisap, dan menggigit. Ketiga yaitu bernapas. Sejak tali pusar diputuskan, bayi harus mulai bernapas sendiri. Yang keempat yaitu pembuangan kotoran. Alat-alat pembuangan bayi mulai berfungsi segera setelah dilahirkan. Sebelumnya, pembuangan dilakukan melalui tali pusar. Pemberian nama dan potensi bahaya psikologi. Nama yang sangat umum, nama yang sulit disebut, nama yang dapat digunakan baik anak laki-laki maupun perempuan, nama yang kuno, nama yang sangat aneh, nama yang dihubungkan dengan tokoh, komik atau kartun yang tidak populer. Sehingga nama dapat menjadi bahaya psikologi ketika menimbulkan rasa malu pada individu, membuat individu kurang percaya diri dengan identitas pribadinya, dan juga menimbulkan sikap berlebihan dalam mencari perhatian. Ciri-ciri masa bayi hingga usia 2 tahun, karakter dan fungsi psikologi. Yang pertama, banyak tidur. Setiap hari, bayi tidur selama 18 jam. Selebihnya dipergunakan untuk mandi, buang air besar dan kecil, makan dan minum. Aktivitas tidur memberi kesempatan bagi organ perut untuk mengolah makanan untuk proses perkembangan dan pertumbuhan selanjutnya. Yang kedua yaitu malas-malasan. Menelan makanan merupakan aktivitas yang menguras dan memerlukan energi, sehingga setelah makan dan minum, umumnya bayi merasa capek, lemas, dan segera tidur. Dalam tidurnya, bayi mengingat dan mengenali benda yang ia lihat saat beraktivitas. Sehingga, meskipun terlihat malas, bayi sedang mengalami peningkatan kemampuan kognitifnya. Yang ketiga yaitu waspada. Saat bayi ditinggal seorang diri dalam kamar, ia akan merasa gelisah, resah, stres, lalu menangis. Meskipun dalam keadaan tidur ketika bayi merasa gelisah, ia akan terbangun dari tidurnya.
Bayi selalu sadar dan waspada terhadap situasi lingkungan eksternalnya. Tetapi, bila diajarkan proses pembiasaan, bayi tidak akan terkejut mendengar suara keras. Yang keempat yaitu rewel. Pengalaman yang tidak menyenangkan akan dirasakan sebagai sesuatu yang mengganggu hidupnya. Kondisi fisik yang tidak nyaman bagi bayi seperti sakit penyakit, lapar, haus, cuaca dingin atau panas, suasana bising atau ramai, dan sumpek dan sebagainya akan membuat bayi tidak tenang. Yang kelima yaitu menangis. Meskipun orang terdekat tidak dapat selalu menafsirkan apa yang hendak dikatakan oleh bayi, tangisan menandakan bayi berusaha untuk berkomunikasi. Bagi bayi, menangis adalah cara yang manjur untuk memperoleh perhatian karena bayi membutuhkan perhatian yang lebih. Ungkapan emosi. Untuk isyarat wajah digunakan bayi untuk mengatakan keadaan emosinya. Ketika bayi merasa senang, ia menenangkan badannya, melambaikan kaki dan tangan, tersenyum, dan menyuarakan bunyi-bunyian seperti tertawa. Bahaya emosi pada masa bayi. Kurangnya kasih sayang. Emosi bayi yang normal yaitu kasih sayang, keingintahuan, dan kegembiraan. Kurangnya kasih sayang berpengaruh pada kemampuan bayi dalam mengekspresikan perasaannya. Dampak negatifnya yaitu bayi lesu, murung, acuh tak acuh. Tekanan, keadaan emosi kurang baik, takut dan marah dapat membuat bayi sulit untuk makan dan tidur. Ibu yang gelisah dan tegang mempengaruhi psikologi anak. Kasih sayang berlebihan. Orang tua yang sangat khawatir akan mendorong bayi memusatkan perhatian pada dirinya sendiri. Dampaknya, bayi mengharapkan kasih sayang berlebihan dan sulit memberi kasih sayang. Emosi yang kuat. Kondisi lingkungan bayi mendorong perkembangan emosi tertentu. Sifat pemalu atau penakut dapat menetap lama jika dihadapkan pada kondisi lingkungan yang menguatkan emosi tersebut. Demikianlah materi saya. Sekian dan terima kasih.